kelas 5C Ekonomi Syariah dengan NIM 01180078 akan membuat video untuk mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan judul Pengeluaran Negara. Nah, jadi sebelum kita memulai semuanya pasti kita harus mengetahui dahulu nih pengertian dari pengeluaran negara. Jadi, pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditunjukkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nextnya lagi ada teori pengeluaran negara. Ada banyak banget teori tentang pengeluaran negara. Saya mengambil salah satunya itu dari Adolf Weijer. Dia menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah itu semakin lama akan semakin meningkat. Ia menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila per kapitanya meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat gitu. Selanjutnya itu ada macam-macam pengeluaran negara. Jadi menurut macamnya pengeluaran negara itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada menurut organisasi, yang kedua itu ada menurut sifat. Kita akan ke yang organisasi dahulu. Yang menurut organisasi, pengeluaran negara itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pemerintah pusat, di mana terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disebut dengan APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka APBN ini memiliki tujuan, itu pengeluaran yang dibedakan menjadi beberapa, salah satunya seperti untuk pengeluaran belanja dan untuk pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya itu ada pemerintah provinsi. Ya, di pemerintah provinsi ini terdapat APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, sebagiannya itu juga dari alokasi APBN dan hasil pungutan pajak masyarakat. Biasa itu kan ada tuh pajak daerah. Nah, dananya ini biasanya digunakan untuk belanja, meliputi belanja operasi dan belanja modal. Selanjutnya itu ada pemerintah kabupaten kota. Nah, dalam kabupaten kota ini dana yang didapat itu digunakan untuk belanja juga dan dibagikan hasil ke desa dan ke kelurahan. Selanjutnya itu kita akan ke yang menurut sifatnya. Nah, menurut sifat ini pengeluaran negara itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada pengeluaran investasi, di mana pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Itu misalnya seperti pengeluaran jalan tol gitu. Selanjutnya itu ada pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Nah, pengeluaran penciptaan lapangan kerja ini biasanya itu untuk memacu peningkatan perekonomian di masyarakat. Jadi dikeluarkanlah dana untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yang C itu ada pengeluaran kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kesejahteraan rakyat ini biasanya pengaruhnya langsung terhadap masyarakat. Nah, atau pengeluaran yang membuat masyarakat itu gembira, seperti ada subsidi, bantuan sosial, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya itu ada pengeluaran penghematan masa depan. Nah, biasanya pengeluaran yang dikeluarkan itu tidak memberikan manfaat yang langsung terhadap negara. Namun bila dikeluarkan sekarang dapat menghemat untuk di waktu yang di masa akan datang gitu. Jadi kalau misalkan dikeluarkannya sekarang, nanti di waktu yang akan datang pemerintah tidak akan mengeluarkan hal yang lebih besar lagi. Selanjutnya itu ada pengeluaran yang tidak produktif. Nah, pengeluaran yang tidak produktif ini biasanya pengeluaran yang memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat. Namun diperlukan untuk pemerintah seperti biaya pertahanan, terus biaya pengeluaran untuk biaya perang atau semacamnya. Selain itu, kita akan lanjut ke pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Jadi, secara tidak langsung dalam pengeluaran negara itu dapat menimbulkan dampak untuk perekonomian. Nah, ada beberapa sektor nih yang umumnya terpengaruh oleh besar kecilnya pengeluaran negara. Yang pertama itu ada sektor produksi, yang kedua itu ada sektor distribusi, yang ketiga itu ada sektor konsumsi masyarakat, yang keempat itu ada sektor keseimbangan perekonomian. Selain yang tadi, kita akan lanjut ke penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah,
Jadi ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah. Sesuai yang tadi dibilang dengan teori Adolf Weiser, dia mengatakan bahwa semakin lama waktu akan pengeluaran pemerintah itu akan semakin meningkat kan. Nah, jadi ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu seperti pembiayaan perawatan pertahanan dan keamanan, pembiayaan migrasi penduduk, politik, diplomasi internasional, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, serta yang lain-lainnya. Selanjutnya itu ada belanja pemerintah. Jadi kan semakin lama waktu berjalan, maka kebutuhan pemerintahan itu semakin banyak. Jadi ada aja belanja negara, belanja pemerintah kan. Jadi ada banyak belanja pemerintah itu. Seperti belanja modal, belanja pegawai dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada kewajiban pengeluaran negara. Tentunya negara itu selain mengeluarkan, dia memiliki kewajiban yang memang harus dikeluarkan. Jadi yang pertama itu mempersiapkan, memelihara, melaksanakan keamanan negara. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara itu wajib dikeluarkan oleh pengeluaran negara. Jadi wajib dikeluarkan dananya. Selanjutnya itu ada menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial seperti fakir miskin, jompo, masyarakat miskin, pengangguran dan lain-lainnya ya. Nah, negara itu wajib mengeluarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Yang ketiga itu ada menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Yang keempat itu ada menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.